إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم ومن اهتدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها به العبد يوم القيامة أول ما حسابه به العبد يوم القيامة الصلاة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah di awal kata kita menyanjung Tuhan yang Maha Kuasa dengan segenap pujian sebagai wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan menyajikan salawat keliling salam, menghadapkannya, membacakannya, menghaturkannya kepada beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabatnya yang senantiasa diridhai Allah, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, dan siapapun yang menyambut dengan penuh sukacita akan petunjuknya dalam rahmatnya. Maka khatib mengajak agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah, di Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, Jumat pertama di bulan Syawal yang mulia dan agung. Masih tentu suasana hari baik, bulan baik. Kita masih diperkenankannya untuk melaksanakan ibadah Jumat pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Setelah sebulan lamanya kita menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan berikut amal ibadah lainnya, kita terus berharap tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar saum dan segala macam amal ibadah kita diterima di sisinya. Karena kalau amal ibadah kita tidak diterima, susah payah kita melaksanakan saum di siang hari, qom atau salat di malam hari, zakat, infak, sedekah, tadarus Al-Quran, zikir, doa dan sebagainya. Susah payah kita lakukan, tidak akan ada artinya kalau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Oleh karenanya jemaah, tuan-tuan semua, ibadah Allah, senantiasa kita penuh harap agar amal ibadah kita ini seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib dalam kesempatan kali ini mengaturkan kalimah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika berhari raya, di antaranya dengan berbanyak ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin.
Semoga Allah menerima amal kita, amal kami, dan amal Anda semua. Semoga Allah menerimanya, wahai Rabb yang Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Ditradisikan pula dengan mengucapkan minal aidin al-faizin, ungkapan yang paling singkat yang terkenal, bahkan orang kafir pun juga mengucapkannya kalau mengucapkan ketika bertemu dengan kita, yaitu minal aidin al-faizin. Sebenarnya untuk sejarah awal ini dari segi pulang perang, tapi bolehlah mungkin dianggap Ramadan ini tempat kita berperang, melawan segala macam yang perlu dilawan dari hal kisahan hawa nafsu. Dan ternyata kita menang, insya Allah menang. Maka husnudzan kita mengucapkan minal aidil faizin, dari mulai kita mendapatkan minal aidin dari kesucian, kembali, kita kembali dari mulai orang-orang yang kembali, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Jadi dua makna itu minal aidin dan faizin itu. Kita tergolong orang-orang yang aidin, yang kembali kepada kefitrahan, kembali dari medan jihad, dengan wal faizin, dengan bawa kemenangan, dengan membawa keberuntungan, kesentosaan, kesejahteraan. Itulah harapan kita. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin artinya. Banyak orang yang salah persepsi. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, kan begitu. Itu adalah ungkapan orang yang baru kembali dari perjuangan, orang yang baru pulang dari jihad juga disambut oleh kalimat itu, minal aidin wal faizin. Oleh karenanya mudah-mudahan menjadi doa ungkapan minal aidin wal faizin itu, supaya kita betul-betul memang dinobatkan sebagai orang yang menang, mendapatkan hari kemenangan. Khatib juga di sini menghaturkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menikmati perayaan atau euforia daripada Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini. Harapan mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri, serta kita juga memperoleh tentunya Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahr. Begitu pula dengan derajat kita, semoga dijadikan oleh Allah sebagai, dinobatkan sebagai orang-orang bertakwa. Karena takwa ini adalah modal utama. Iman takwa ini suatu kedudukan yang memang tak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan dua sisi mata uang. Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Jadi iman takwa ini suatu hal yang nyetel. Tidak akan ada iman tanpa takwa. Begitu pun sebaliknya, tidak akan ada takwa tanpa iman. Ini mesti dilakukan. Dan teruslah kita sebagai bukti kemenangan, sebagai bukti ketakwaan dan tadi, maka kita membesarkan selalu nama Allah. Meyakini Allah itu maha besar, meyakini Allah itu maha terpuji, dan meyakini bahwa Allah itu hanya maha tunggal, Tuhan satu-satunya, tidak ada dua dan seterusnya. Allah itu tunggal. Kita ini ajaran agama tauhid, mengesahkan Tuhan. Selalu Tuhan memperkenalkan dirinya melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan keesaannya, dengan kemahabesarannya, maha esanya, maha besarnya, maha kuasanya, maha tunggalnya diperkenalkan. Supaya apa? Supaya kita itu kalau menyandarkan harap dan asa, Allah As-Samad, Allah tempat bergantung semua makhluknya, itu yang paling penting. Kalau kita tidak bergantung pada Allah, atau ke Allah pun bergantung, ke dunia juga bergantung, ini namanya menyekutukan, menduakan, atau mungkin mentigakan atau lebih. Jangan sekali-kali itu dilakukan, teman-teman. Kenapa? Karena memang ajaran Islam ini momen utamanya, pokok utamanya adalah agama tauhid. Islam ini tampil beda dari yang lain. Kenapa? Karena Tuhannya cuma maha tunggal, satu-satunya Tuhan kita. Dan yang kalau kita besarkan adalah Allah, maka Allah yang maha besar, yang lain tidak. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nih sekarang kita sebentar lagi akan salat Jumat.
wajib hukumnya. Begitupun juga dengan sholat maktubah, sholat 5 waktu yang lain, wajib hukumnya. Dan sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Fahsya itu adalah kejahatan yang berdampak untuk diri sendiri atau orang yang kita ajak. Kalau munkar itu merugikan banyak orang. Pejabat korup merugikan rakyat, banyak orang, itu kemungkaran. Ada pejabat memanfaatkan kekuasaannya supaya kepilih lagi, atau juga mungkin orang-orang yang diutusnya itu terpilih dengan kecurangan, itu mungkar namanya, kemungkaran. Kalau fahsya itu untuk diri sendiri seperti zina, judi, mabuk, untuk diri sendiri. Nah, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu, fahsya wal munkar. Dan diteruskan lagi bahwa perkara sholat ini adalah perkara yang besar karena terkait dengan mengingat yang maha besar. Wala dzikrullahi akbar, dan pasti mengingat Allah itu lebih besar, lebih utama. Artinya sholat ini lebih utama daripada amal lain. Walaupun dia suka berbuat kebajikan apa saja, mau dia suka infak, kasih orang segala macam, tanpa sholat itu amalnya sia-sia, tidak ada hasilnya sama sekali. Bahkan sholat itu adalah amal pertama nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar itu dihisab. Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamati shalah. Yang pertama kali dihisab di yaumil akhir itu adalah salat, salatnya. Benar atau tidak salatnya itu? Karena ini perkara besar. Karena kita mengingat yang maha besar. Makanya ketika Idul Fitri pun ada pelaksanaan sholatnya sebagai bukti bahwa kita membesarkan Tuhan. Bahkan takbirnya lebih beda dari yang lain, lebih banyak. Rakaat pertama awalan 7 di luar takbir intiqal, rakaat kedua di luar takbir intiqal itu di luar takbiratul ihram. Kalau rakaat pertama, di rakaat kedua di luar takbiratul intiqal itu ada 5. Beda pelaksanaannya, lebih banyak takbirnya. Di khutbah juga takbirnya 9 kali khutbah Idul Fitri. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang menganggap dirinya lebih besar, banyak orang yang menganggap masalahnya lebih besar, sehingga masalah orang lain kecil, sehingga diri orang lain kecil. Banyak orang jadi sombong. Kenapa? Karena dia sudah berani-berani membesarkan dirinya, membesarkan masalahnya, dan mengecilkan orang lain. Padahal ada yang lebih besar darinya, terutama yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Allah di atas segala-galanya. Ini masalahnya, kita aja cari uang itu seolah-olah uang itulah yang betul-betul mendatangkan rezeki buatnya. Saya ini kerja peras keringat banting tulang, saya bisa seperti ini gara-gara saya kekuatan kerja saya. Padahal kalau di dalam syair dinyatakan, pernah ada syair Bimbo itu, kita ini hidup ini rukuk sujud saja. Kalau pencari uang itu diselingi saja, sekedar interupsi saja kepada Allah, interupsi saja kepada Tuhan ini, nggak segala-galanya. Karena banyak orang yang tidak kerja begitu kuat, banyak orang yang memang tidak gagah dalam bekerja. Orang itu biasa-biasa saja, mungkin kerja tapi biasa-biasa saja, tapi ke Mekah sampai, ke Madinah sampai. Sedang banyak orang yang peras keringat banting tulang, susah payah cari uang, tapi akhirnya ke Mekah, ke Madinah tidak sampai-sampai. Kebutuhannya pun juga kurang dan kurang terus. Jadi bukan segala-galanya uang itu, tetap Allah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah dan Allah saja. Jadi jamaah, mudah-mudahan dengan uraian ini, di antaranya hikmah Idul Fitri yang ingin khatib sampaikan di kesempatan khutbah Jumat yang disebarkan melalui Masjid Miftahul Jannah, dan semoga akan lebih menguatkan keyakinan kita bahwa Allah lah yang menyebabkan kita bisa begini, bisa begitu. Allah segala-galanya. Mudah-mudahan tauhid kita makin kuat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ibadallah, sedikit khutbah kedua khatib ingin menyampaikan bahwa sekedar kesimpulan daripada secuplik khutbah yang pertama. Alhamdulillah, kita punya Tuhan yang maha besar. Mari sembahkanlah diri kita, pasrahkanlah kepadanya. Hidup kita tidak lama, sebentar lagi juga kita pada pulang. Jangankan kita yang sudah besar, sudah tua. Tadi malam saja khatib menghadiri takziah seorang bayi yang wafat usia 5 hari. Jadi Masya Allah, kalau Tuhan mau menghendaki yang baru saja lahir, bahkan dalam kandungan sekalipun, kalau sudah dipanggil pulang lagi dia. Saudara, sekarang waktunya kita untuk betul-betul menguatkan iman takwa. Masih ada kesempatan hidup, ayo kita pergunakan untuk yang baik-baik. Sekarang bulan Syawal. Syawal ini naik. Kenapa dinamakan Syawal? Karena supaya keimanan ketakwaan kita ini naik, hasil dari tarbiyah di bulan Ramadan kemarin. Buktikan kita ini harus lebih naik. Yang biasa tadarus, lanjutkan tadarusnya. Jangan sampai di luar Ramadan berhenti. Dan amal ibadah lain lanjutkan. Apalagi ada sunnah sittan min Syawal. Ada 6 hari di bulan Syawal yang kalau kita lakukan saum di bulan Syawal ini, setelah saum penuh di bulan Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahr, kita akan mendapatkan pahala selama 1 tahun penuh. Mana ada orang buat saum setahun penuh? Maka yang belum menunaikan Syawal, niatkan untuk kita dapat melaksanakan saum Syawal. Kurang lebih khatib banyak-banyak dimaafkan. Semoga tentu berguna apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas nama khatib pribadi dan keluarga, sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, dan juga minal adil wal faizin, serta tentunya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa